Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Hijamah ataupun bekam itu termasuk merupakan daripada pengobatan Nabi atau tibin nabawi, dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah ataupun anjuran Nabi untuk umatnya agar berbekam. Di antara hadis-hadis tersebut ada sebuah riwayat yang dinukil Imam Tabari dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Inna min khairi dawaikum al-hijamah." Sungguhnya sebaik-baiknya pengobatan adalah dengan berbekam. Nah, sekarang bagaimana jika berbekam atau hijamah itu dilakukan ketika kita berpuasa? Bagaimanakah tanggapan para fuqaha bagi orang-orang yang berhijamah di bulan puasa? Ada dua hadis yang bertentangan tentang hijamah ini. Yang hadis itu dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Yang pertama hadis tersebut adalah Nabi Muhammad SAW yaqul, bersabda, beliau mengatakan, "Aftarah hajim wal mahjum." Bahwasanya orang yang berhijamah atau minta dihijamah, ini kedua-duanya adalah hukum puasanya batal. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajaman Nabi wa huwa muhrim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan muhrim atau berihram. Dan juga ada hadis lain, ihtajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam sedangkan beliau puasa. Dua hadis yang bertentang ini, para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang pertama, yaitu hadis yang aftara hajim wal mahjum, ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Saddad bin Uwais, ini hukum hadisnya adalah mansukh ataupun dihapus hukumnya. Yang berlaku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu Nabi Muhammad SAW berhijamah, berbekam sedangkan beliau muhrim. Nabi Muhammad SAW berhijamah sedangkan beliau berpuasa. Maka hukum hijamah bagi orang puasa maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena juga dalam kitab Badrus Sana'i ada sebuah ucapan yang dikarang oleh yang disusun oleh pengarang. Beliau mengatakan pengarang kitab tersebut mengatakan, "Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja." Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Artinya apa? Kalau kita lihat hijamah ini berbeda dengan yang lainnya. Hijamah ini mengeluarkan darah. Nah, sedangkan masuk adalah sesuatu yang masuk entah dengan suntikan ataupun yang lainnya atau dengan infus, maka hukumnya adalah membatalkan puasa. Nah, kemudian bagi orang yang sering kita lihat dia berkeramas, mandi basahkan kepalanya. Bagi seorang wanita ketika mandi dia berkeramas, ini bagaimana hukum puasanya ketika ada seorang membasahkan rambutnya berkeramas? Maka puasanya pun tidak batal, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Ini ada sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW yasubbu ala ra'sil ma'ar. Nabi Muhammad SAW beliau menyiram kepalanya dengan air. Wa huwa shaim, sedangkan Rasulullah dalam keadaan puasa. Minal atasi, saking hausnya Rasulullah itu beliau menyiram kepalanya dengan air. Nah, ini. Au minal hari, atau saking panasnya. Saking panasnya cuaca, kemudian Rasulullah SAW beliau ambil air, kemudian beliau menyiram kepalanya. Sama juga dengan keramas, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kapan? Selama orang yang puasa itu bisa menjaga air daripada rongga-rongga yang bisa masuk air. Nah,
Oleh karena itu, ada dua hukum. Pertama, hijamah atau berkam hukumnya tidak apa-apa. Ada memang dua hadis. Hadis yang pertama itu mansuh hukumnya dihapus, sedangkan yang dipakai ada hadis yang kedua. Kemudian hukum keramas hukumnya tidak apa-apa selama kita dapat menjaga air tersebut daripada rongga-rongga tubuh kita. Selama kita bisa menjaga air daripada rongga-rongga tubuh kita, maka keramas hukumnya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.